Menikahi gadis polos. Bab 001. Saat malam hari di sebuah rumah mewah bak istana ada sebuah keluarga yang sedang berkumpul untuk makan malam bersama. Yogi, kapan kamu akan menikah? Umur kamu itu sudah dewasa, sudah waktunya untuk menikah. Mama sudah semakin tua, sudah waktunya menimang cucu, ujar mamahnya yang bernama Reni. Iya Yogi, apa yang dikatakan mamahmu itu benar. Papa dan mama sudah ingin melihatmu menikah, tambah papahnya yang bernama Jordan. Papa dan mama ini gimana sih? Yogi kan sudah pernah memperkenalkan pacar Yogi, tapi mama dan papa malah tidak merestuinya. Lantas Yogi harus menikah dengan siapa? Tanya Yogi bingung dengan keinginan kedua orang tuanya. Dengan pacarnya gak direstui tapi disuruh menikah, lalu dirinya harus menikah dengan siapa? Yogi, bukan begitu, tapi feeling Mama Naura itu bukan wanita baik-baik, ujar Reni yang sebelumnya pernah melihat Naura berjalan dengan laki-laki lain di sebuah mall. Iya Yogi, coba aja kamu bawa wanita lain untuk kamu kenalkan kepada kami selain Naura, pasti kami akan merestuinya, tidak peduli wanita itu dari kalangan bawah atau orang tidak punya. Percayalah Yogi, feeling orang tua itu gak pernah meleset, terang Jordan. Tapi setahu Yogi Naura itu wanita baik-baik. Sudahlah Pah, Mah, jangan membahas itu dulu. Jika Papa dan Mama tidak merestui aku dengan Naura, ujar Yogi yang sudah tidak selera makan lagi. Yogi, kalau kamu tetap begini terus Papa dan Mama terpaksa akan menjodohkanmu, ucap papahnya yang membuat Yogi terkejut. Gak Pah, Yogi gak mau dijodohin, kayak gak laku saja pakai dijodohin segala. Yogi sudah selesai makan, Yogi mau ke atas duluan, balas Yogi yang langsung beranjak dari duduknya. Yogi langsung menaiki tangga menuju ke lantai atas di mana kamarnya berada. Jordan dan Reni dibuat geleng-geleng kepala dengan sikap keras kepala anaknya, dikasih tahu orang tua gak percaya banget. Gak lama Yogi sudah turun dengan penampilan yang sudah rapi. Yogi, kamu mau kemana? Tanya Reni yang masih berada di meja makan. Bisalah Mah, namanya juga anak muda, Yogi mau nongkrong dengan teman-teman, jawab Yogi. Hufetetete, Jordan terlihat menghembuskan nafasnya kasar karena anak sulungnya itu sering keluar malam, entah nongkrong dengan teman-temannya, kadang main di klub, kadang menginap di rumah temannya. Bersyukurnya Jordan anak sulungnya itu mau memegang kendali di perusahaannya yang sudah susah payah dia bangun dari nol. Menjak perusahaannya dipegang oleh Yogi, perusahaannya itu semakin berjaya dan bertambah besar. Itulah yang Jordan banggakan dari anak sulungnya. Ya sudah Papa, cuma pesan jangan membuat ulah. Kamu sudah dewasa, sudah tahu mana pergaulan yang baik dan mana yang bukan, pesan Jordan. 2. Iya Pak, Mah, ujar Yogi dengan mencium punggung tangan papa dan mamahnya. Ya sudah, kamu hati-hati yang sayang, pesan mamahnya yang diangguki oleh Yogi. Jordan dan Reni dikaruniai dua orang putra dari pernikahannya, yang pertama bernama Yogi Erlangga dan yang kedua bernama Kevin Erlangga. Kevin masih berusia remaja, masih duduk di bangku sekolah menengah ke atas. Dik, tolong siapkan makan ya, nanti biar saya saja yang mengantar ke kamarnya Kevin, titah Reni. Baik Nyonya, jawab pelayan itu yang segera melaksanakan titah dari nyonyanya. Kevin sedang sakit jadi tidak ikut makan malam bersama. Reni akan mengantar makanan untuk anaknya yang sedang sakit. Gimana keadaan Kevin, Ma? Apa sudah mendingan Mah? Tanya Jordan. Sudah Pak, demamnya sudah turun, hanya saja Kevin ingin makan di kamar saja katanya, jawab Reni. Syukurlah Mah jika Kevin sudah baikan, balas Jordan yang bernafas dengan lega. Sedangkan Yogi pergi dengan menaiki mobil sport kesayangannya menuju ke sebuah klub malam. Yogi malam ini ada janji dengan teman-temannya untuk nongkrong di klub. Tapi di tengah perjalanan tiba-tiba dari kejauhan Yogi melihat ada seorang wanita parubaya yang sedang kena jambret. Wanita parubaya itu sedang menunggu sebuah taksi, kebetulan dirinya baru saja keluar dari sebuah toko kue. Jambret, jambret, tolong jambret, teriak ibu-ibu yang tasnya dirampas oleh seorang perampok.
Melihat itu Yogi langsung menghentikan mobilnya di pinggir jalan. Setelah mobilnya berhenti Yogi langsung keluar dari mobilnya dan dengan sangarnya Yogi menendang motor penjamret itu yang sedang melaju melewatinya. BARAKKK. Motor itu pun terjatuh tapi naas penjamret itu langsung bangun dan kabur sedangkan tas yang berhasil dijamret dilemparkan ke arah Yogi dan dengan sigap Yogi langsung menangkapnya. Sementara ibu-ibu yang kena jambret itu terus berteriak jika dirinya kejambretan. Jambret, jambret, teriak ibu itu sehingga orang-orang pada berdatangan. Mana jambretnya Bu? Tanya salah satu orang yang berdatangan. Itu lari ke arah sana, jawab si ibu yang kejambretan dan sontak orang-orang yang berdatangan itu langsung berlari ke arah yang ditunjuk oleh ibu itu. Orang-orang itu melihat Yogi yang membawa sebuah tas seorang wanita dan selanjutnya orang-orang itu malah menuduh Yogi sebagai jambretnya. Oh jadi kamu jambretnya? Masih muda kok gak mau kerja, ayo kembalikan tasnya, ujar salah satu orang-orang itu. Bukan aku jambretnya, bela Yogi. 3. Halah mana ada maling ngaku, udah ayo kita gebukin aja ramai-ramai biar dia kapok, ujar orang-orang itu yang seketika membuat Yogi terkejut. Gak mungkin Yogi melawan orang sebanyak itu. Yogi memutuskan untuk melemparkan tas itu kepada sekelompok orang-orang yang telah menuduhnya jambret, lalu setelah itu Yogi segera berlari. Hai tunggu, jangan kabur kamu, teriak orang-orang itu yang melihat Yogi kabur. Orang-orang itu sontak mengejar Yogi yang berlari tak tentu arah. Ah sial, bisa bonyok aku jika dikeroyok mereka semua. Niat hati mau nolongin karena kasihan malah aku yang disangka jambretnya. Masak orang ganteng gini dikira jambret, gerutu Yogi dengan terus berlari. Yogi berlari memasuki sebuah perkampungan sedangkan segerombol orang-orang yang mengejarnya terus meneriakinya jambret sehingga kini tambah banyak orang-orang yang mengejarnya. Yogi yang sudah putus asa akhirnya menemili untuk bersembunyi di sebuah rumah yang menurutnya sangat sederhana. Kebetulan sekali Yogi melihat jendela bagian kamar rumah itu kebuka sedikit sehingga tanpa pikir panjang Yogi langsung melompat lewat jendela kamar itu. Setelah itu Yogi langsung menutup rapat jendela itu. Hafaf, akhirnya, gumam Yogi yang bisa bernafas dengan lega karena bisa bersembunyi di tempat yang menurutnya aman. Yogi masih mengatur nafasnya yang masih ngos-ngosan akibat berlari. Sedetik kemudian Yogi dikagetkan dengan adanya seorang gadis yang hanya memakai selembar handuk baru saja keluar dari kamar mandi. Gadis itu sangat cantik dan seksi menurut Yogi, sedangkan gadis itu begitu amat terkejut mendapati seorang laki-laki asing yang tiba-tiba saja berada di dalam kamarnya. Kamu siapa? Jerit gadis itu dengan mengeratkan lilitan handuknya. Mendengar teriakan gadis itu Yogi langsung berjalan mendekati gadis itu yang malah berteriak. Bukan apa-apa Yogi takut ketahuan jika wanita itu terus berteriak. Mau apa kamu, jangan mendekat, atau aku akan berteriak, ancam wanita itu dengan ketakutan. SSSTTT, diamlah. Dengan segera Yogi langsung membungkam mulut gadis itu yang ingin berteriak lagi. Memem, gumam wanita itu yang mulutnya dibekap oleh Yogi. SSSTTT, diam kalau enggak aku akan memperkosamu, ancam Yogi balik yang sukses membuat gadis remaja itu ketakutan. Gadis itu jadi memilih diam daripada diperkosa oleh Yogi. Mendengar suara ribut-ribut orang-orang yang telah mencarinya sudah pergi, barulah Yogi melepaskan bekapan di mulut gadis itu. Dasar laki-laki bajingan kurang ajar, ngapain kamu bisa berada di dalam kamar aku, maki gadis itu dengan memukuli Yogi dengan tangannya. Stop, ujar Yogi yang terus menghindar dari pukulan gadis itu. Tiba-tiba handuk yang dipakai gadis itu merosot jatuh ke lantai. Yogi yang melihat sekilas pemandangan indah itu karena gadis itu langsung mengambil handuk yang terjatuh ke lantai dan dengan cepat memakainya. Teriak gadis itu karena merasa sangat malu. Selama ini mana pernah dirinya telanjang di depan seseorang, apalagi seorang laki-laki. Sebagai anak remaja tentu saja gadis itu sangat malu. 4.
Sedangkan Yogi jadi melebarkan matanya. Menurut Yogi tubuh gadis itu begitu indah, kulit yang putih mulus serta bodi yang bikin beri. Sekilas Yogi melihat kedua buah gundukan yang cukup besar menggantung dengan sangat indahnya, dan Yogi juga sempat melihat daerah pribadi gadis itu yang baru ditumbuhi bulu-bulu halus. Seketika membuat Yogi bergairah. Jelas Yogi laki-laki normal melihat wanita cantik dan seksi telanjang di depannya membuat Yogi langsung on. Baru kali ini Yogi melihat tubuh seorang gadis seindah itu, dan tanpa permisi pedang pusakanya langsung berdiri neronta-ronta ingin keluar dari sarangnya. Sedangkan kedua orang tua gadis itu jadi penasaran, ada apa kira-kira dengan anaknya itu sehingga berteriak. Kedua orang tua gadis itu mendengar suara gaduh saat sampai di depan kamar anak gadisnya. "Pak, kenapa dengan anak kita kok di dalam gaduh banget ya?" tanya ibunya gadis itu kepada suaminya. "Bapak juga gak tahu Bu, ayo kita buka saja, Bapak takut terjadi apa-apa dengan anak kita," jawab suaminya, sedangkan istrinya hanya menganggukkan kepalanya setuju. Akhirnya kedua pasangan parubaya itu tanpa permisi membuka pintu kamar anak gadisnya. Bersambung. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya ya? Nantikan episode selanjutnya ya. 5. Betapa terkejutnya pasangan suami istri baru baya itu ketika sudah membuka pintu kamar anaknya. "Dira, apa yang kamu lakukan?" tanya bapaknya yang bernama Rudi dengan murka karena melihat anak gadisnya sedang bersama dengan seorang laki-laki dalam keadaan tidak pantas. Ya, gadis itu bernama Dira Amelia, anak angkat dari pasangan Rudi dan Rosa. Rudi dan Rosa tidak dikaruniai seorang anak dalam pernikahannya sehingga mereka berdua memutuskan untuk mengadopsi seorang bayi cantik yang kala itu dibuang di depan rumah tetangganya. Karena kasihan, akhirnya Rudi dan Rosa mengangkatnya sebagai anak dan mereka memberinya nama Dira Amelia. Rudi dan Rosa sangat menyayangi Dira seperti anaknya sendiri, sampai-sampai Dira tidak pernah merasa curiga jika dia itu hanya anak angkat. "Ya Tuhan Dira, apa-apaan kamu? Ibu kecewa sama kamu," tambah ibunya yang terlihat shock. Rosa kira anak gadisnya itu membawa seorang laki-laki ke dalam kamarnya. "Ibu, Bapak, ini tidak seperti yang kalian lihat." "Dira tidak ngapa-ngapain Pak," jawab Dira yang merasa terkejut karena dengan tiba-tiba kedua orang tuanya datang ke kamarnya. "Tidak seperti yang Bapak lihat, gimana sudah jelas-jelas kalian." Rudi tidak bisa melanjutkan kata-katanya karena sudah terlanjur kecewa dengan kelakuan anak gadisnya. Rudi tidak pernah mengajarkan anaknya berbuat hal memalukan seperti itu. "Bapak, Ibu, Dira bisa jelasin, ini semua gak seperti yang kalian bayangkan," ujar Dira yang berusaha menjelaskan kejadian yang sesungguhnya kepada kedua orang tuanya. "Ibu benar-benar tidak menyangka jika anak ibu bisa berbuat hal memalukan seperti ini. Kamu itu masih sekolah SMA bisa-bisanya melakukan hal seperti ini." Rosa merasa sangat sedih dan kecewa mendapati putrinya berbuat hal tak senonoh, padahal selama ini Rosa selalu mendidiknya dengan baik. "Bapak tidak mau tahu, pokoknya Bapak mau kalian berdua segera menikah sekarang juga," ujar bapaknya yang membuat Yogi dan Dira sangat terkejut. Bagaimana tidak, pasalnya Yogi sudah mempunyai seorang kekasih, sedangkan Dira gak mungkin menikah sementara dirinya masih seorang pelajar SMA. "Apa? Menikah? Tapi Om, Tante, saya tidak berbuat apa-apa dengan anak Om dan Tante," jelas Yogi yang gak mau menikahi Dira, gadis yang tidak dikenalnya. "Dasar kamu laki-laki bajingan, sudah mau enaknya tidak mau bertanggung jawab," ujar Rudi yang tidak terima anaknya hanya dinikmati terus ditinggal pergi, padahal kejadian sesungguhnya memang tidak seperti itu adanya. "Tapi saya gak ngapa-ngapain dia Om," balas Yogi membela diri. Siapa yang tahu, kalian kan hanya berduaan di dalam kamar dan putriku aja dalam keadaan tidak pantas. Pokoknya Bapak mau kalian harus menikah," ujar Rudi telak gak bisa diganggu-gugat. "Dira, segera pakai pakaianmu, Bapak dan Ibu tunggu kamu di luar, kita bicarakan pernikahan kalian di luar saja," titah Rosa, sedangkan Yogi malah semakin pusing dengan keadaan itu, jika dia menikah dengan gadis itu lalu. 6.
Bagaimana dengan Nora kekasihnya begitu pikir Yogi. Baik Bu, jawab Dira yang sudah tidak bisa membantah. Lagian keadaannya memang seperti sedang ketangkap basah berbuat hal yang tidak senonoh padahal kenyataannya tidak seperti itu. Tapi walau bagaimanapun Dira menjelaskannya pasti kedua orang tuanya itu tidak akan percaya karena melihatnya yang sedang dalam keadaan tidak pantas bersama dengan seorang laki-laki di dalam kamar. Semua orang yang melihatnya pasti menyangkanya dia telah melakukan hal yang tidak-tidak. Hai pemuda, ngapain kamu masih di situ? Ayo keluar biar putriku ganti baju dulu, ujar Rosa yang melihat Yogi masih mematung di tempat dengan pikirannya sendiri. Iya tante, jawab Yogi. Akhirnya Rudy, Rosa serta Yogi keluar dari kamar Dira. Kini mereka bertiga berada di ruang tamu. Nama kamu siapa nak? Tanya Rudy saat sudah berada di ruang tamu. Nama saya Yogi Om, jawab Yogi. Bapak sebagai orang tua jujur saja sangat kecewa dengan perbuatan kalian, apalagi anak Bapak masih sangat muda. Bapak ingin kamu bertanggung jawab dengan menikahi anak Bapak. Mau bagaimanapun perbuatanmu itu tidak dibenarkan, ujar Rudy yang menuntut tanggung jawab dari Yogi. Tapi Om, saya berani bersumpah saya tidak ngapa-ngapain. Kami tidak tahu apa saja yang sudah kalian lakukan berduaan di dalam kamar dengan keadaan anak gadis tante yang sudah tidak pantas, dan jujur saja tante tidak mempercayainya, jawab Rosa sedangkan Yogi hanya memejamkan matanya pusing. Om minta kamu segera menelpon kedua orang tua kamu supaya segera datang kemari. Kami ingin bicara, titah Rudy. Aduh gawat, kalau mama dan papa tahu bisa mampus aku, lalu aku harus gimana, gumam Yogi dalam hati. Kok malah bengong? Ayo buruan suruh kesini kedua orang tuamu, kami mau menuntut tanggung jawab, ujar Rudy lagi karena Rudy melihat Yogi malah diam saja. Iya Om, jawab Yogi yang langsung mengambil ponselnya di dalam saku celananya. Yogi pergi agak menjauh dari Rudy dan Rosa karena Yogi butuh bicara dengan mamahnya. Mudah-mudahan mama dan papa bisa membantuku, gumam Yogi dalam hati yang berharap kedua orang tuanya akan membelanya. Halo Van, jawab Reni di seberang sana saat sambungan teleponnya sudah terhubung. Tadinya Reni sudah tidur tapi keganggu dengan suara berisik yang berasal dari ponselnya. Setelah Reni melihatnya ternyata dari anaknya Yogi, dengan segera Reni langsung mengangkatnya teleponnya. Halo Mah tolongin Yogi Mah, ujar Yogi yang seketika membuat Reni jadi khawatir. Memangnya kamu kenapa Yogi? Tanya mamahnya. Yogi mendadak disuruh nikahin anak gadis orang Mah, ceritanya panjang, lebih baik Mama dan Papa segera kesini. Yogi gak mau menikah Mah, jawab Yogi yang membuat Reni terkejut. 7. Apa? Bagaimana bisa? Memangnya kamu apain anak gadis orang sehingga disuruh bertanggung jawab? Tanya Reni. Haduh Mah, ceritanya nanti aja, yang penting Mama dan Papa segera kesini, jawab Yogi. Ya sudah, kamu sekarang di mana? Tanya Reni. Yogi sedang berada di jalan, jawab Yogi. Ya sudah, Mama segera datang ke sana dengan Papa, jawab Reni sedangkan Yogi langsung memutus panggilan teleponnya secara sepihak. Setelah Yogi selesai menelpon mamahnya, Yogi kembali duduk lagi bergabung dengan Rosa dan Rudy. Gak lama Dira sudah selesai dengan memakai bajunya. Kini Dira sudah menyusul kedua orang tuanya yang sedang berada di ruang tamu. Dira duduk di sebelah mamahnya berhadapan dengan Yogi. Dira memakai celana pendek selutut serta kos oblong. Walaupun sederhana tapi Dira sudah kelihatan cantik sehingga membuat Yogi yang melihatnya lagi kaget terpesona. Yogi sudah sering melihat wanita-wanita dengan pakaian terbuka termasuk Nora pacarnya, tapi menurut Yogi Dira itu lain, tanpa pakaian terbuka dirinya mempunyai pesona yang tak main-main, padahal Dira anak baru kemarin sore. Cantik, gumam Yogi dalam hati saat melihat Dira. Kamu sudah menelpon orang tuamu kan? Tanya Rudy. Sudah Om, jawab Yogi. Ibu, Bapak Dira gak mau menikah. Dira kan masih sekolah, ujar Dira yang gak mau menikah.
Apa kata teman-temannya nanti jika pada tahu dirinya menikah? Pasti mereka semua pada berpikir yang enggak-enggak tentangnya, padahal Dira gak ngapa-ngapain dengan Yogi.